Pada masa kecil, hewan ini sering kita temui di sekitar rumah kita. Mereka cenderung membuat sarang berbentuk kerucut di pasir atau di tanah yang lembut. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari hewan ini adalah cara mereka berjalan mundur, sehingga seringkali disebut sebagai undur-undur. Dalam video kali ini, mari kita eksplorasi lebih dalam tentang makhluk yang menarik ini. Undur-undur atau Myrmiliontidae pada tahap dewasa memiliki penampilan yang sekilas mirip dengan capung karena keduanya memiliki abdomennya yang panjang dan dua pasang sayap transparan berurat pada bagian toraksnya. Namun undur-undur dapat dibedakan dari capung dengan melihat antenanya yang panjang dan sedikit melengkung di ujungnya. Ukurannya umumnya lebih kecil, serta matanya yang terletak di sisi kepala dan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan capung. Undur-undur juga tidak memiliki kemampuan terbang secepat atau seagresif capung karena secara alami memiliki kemampuan terbang yang lebih lemah. Ukuran undur-undur bervariasi secara signifikan. Undur-undur terbesar di dunia diketahui berasal dari genus Palpares yang hidup di Afrika, dengan rentang sayap dapat mencapai panjang hingga 16 cm. Sementara itu spesies terkecilnya berasal dari wilayah Arab dengan rentang sayap hanya sekitar 2 cm. Umumnya, ukuran tubuh undur-undur dewasa berkisar antara 4 hingga 10 cm. Proses reproduksi undur-undur dimulai tak lama setelah mereka keluar dari kepompong. Pada tahap perkawinan, sepasang undur-undur jantan dan betina akan hinggap di pohon dan melakukan kopulasi dengan cara meletakkan ujung abdomennya satu sama lain. Kopulasi ini dapat berlangsung hingga 2 jam lamanya. Setelah dibuahi, betina akan mencari lokasi yang cocok untuk meletakkan telur. Seringkali betina akan kembali ke tempat di mana kopulasi terjadi untuk bertelur kembali. Metamorfosis undur-undur melalui beberapa tahap, mulai dari telur, larva, kepompong, hingga dewasa. Betina meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir dengan cara mengetuk-ketukkan abdomennya ke tanah dan melepaskan telur-telurnya di sana. Pada umumnya, satu betina dapat menghasilkan hingga 20 telur per satu kali bertelur. Biasanya betina memilih pasir yang hangat untuk meletakkan telurnya. Telur undur-undur akan menetas menjadi larva yang bertubuh gempal, pipih, dan memiliki 6 kaki. Mereka juga dilengkapi dengan sepasang taring panjang di kepala mereka. Sebagian besar spesies larva undur-undur akan membuat jebakan di tanah dengan bergerak mundur menggunakan tubuh mereka seperti bor, dan kemudian menggali dengan gerakan spiral untuk membentuk sarang jebakannya yang berbentuk corong yang biasanya disebut sebagai ilang undur-undur. Hal yang unik pada larva undur-undur adalah mereka tidak memiliki anus, sehingga sisa-sisa metabolisme tubuhnya disimpan dan hanya dikeluarkan setelah mereka menjadi undur-undur dewasa. Fase selanjutnya dalam perkembangan undur-undur adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong mereka terbentuk dari kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur beberapa sentimeter di dalam tanah. Pada tahap kepompong, terjadi perubahan bentuk yang signifikan di dalamnya. Setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dari kepompong dan menunggu sampai sayapnya kering sebelum dapat terbang dan mencari pasangan. Umumnya undur-undur dewasa memiliki usia hidup sekitar 20 hingga 25 hari, meskipun beberapa dapat bertahan hidup hingga usia 45 hari. Undur-undur dewasa jarang terlihat di alam liar karena mereka aktif terutama pada sore dan malam hari, saat mereka sedang mencari pasangan untuk berkembang biak. Larva undur-undur dikenal sebagai predator yang agresif, memakan semua jenis arthropoda kecil, terutama semut. Mereka berburu secara pasif dengan menggunakan sarang jebakan berbentuk corong di tanah, lalu bersembunyi di dalamnya sambil menunggu mangsa terperangkap. Jika mangsa terjebak namun masih dapat bergerak,
larva undur-undur akan melempari mangsa dengan pasir untuk membuatnya tergelincir kembali ke dalam perangkap. Larva undur-undur dapat mendeteksi kehadiran mangsanya melalui getaran dari getaran mereka. Selain itu, mereka memiliki rahang yang tajam dengan lubang di ujungnya untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsa, membunuhnya, dan kemudian mengisap cairan tubuhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi tayangan yang mengedukasi dan menambah wawasan tentang satwa di alam liar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!